Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi STA Surakarta. Kembali lagi bersama saya Astuning Sarsini pada mata kuliah Practical Advanced Coding ya. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan joint venture ya. Apa itu joint venture ya, teman-teman? Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan istilah ya kerjasama ya dalam mendirikan bisnis ya, dimana di sini ya mereka itu memiliki core competence masing-masing yang kemudian digabungkan menjadi satu ya teman-teman. Biasanya ya, contohnya kalau kita di Indonesia sendiri adalah yang sering melakukan joint venture itu seperti perusahaan teknologi, di mana ada perusahaan teknologi yang core kompetensinya ya kan di bidang hardware, kemudian ada yang core kompetensinya tuh di bidang software ya. Atau seperti kalian mahasiswa di sini para pengguna handphone merek Samsung ya, dia menjalin kerjasama atau dia menjalankan bisnisnya dengan secara joint venture itu dengan Spotify, di mana diharapkan para pengguna handphone Samsung ini ya bisa menikmati musik menggunakan Spotify. Nah, itu salah satu contoh dari bisnis secara joint venture, teman-teman. Nah, apa sih tujuan mereka itu ya menjalankan bisnis ya secara joint venture ya? Bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ya karena mereka memiliki keahlian masing-masing ya teman-teman ya di bidang kompetensi masing-masing ya kan, baik kompetensi di bidang hardware-nya, software-nya, atau seperti Samsung ya, dia menjalin kerjasama ya sama perusahaan Spotify musik ya. Nah, dengan mereka menggabungkan itu akan memperkuat ya bisnis mereka ya di pasar ya. Kemudian selain itu bisa menghemat biaya operasionalnya juga, teman-teman. Yang tadinya seperti membayar gaji karyawan itu misalkan hanya ditanggung sendiri, karena mereka secara joint venture maka segala biaya usaha itu ya ditanggung oleh perusahaan joint venture ya, seperti membayar gaji karyawan, kemudian membayar biaya usaha operasional yang lain, seperti membayar listrik, air. Nah, itu yang menanggung adalah perusahaan joint venture. Nah, bagaimana dari sisi pencatatan perusahaan joint venture tersebut? Nah, dari sisi pencatatan joint venture itu terdapat dua metode, teman-teman, yang akan teman-teman pelajari. Metode yang pertama yaitu pencatatan secara terpisah. Kemudian yang kedua adalah metode pencatatannya adalah tidak terpisah. Ketika teman-teman melakukan pencatatan ya secara terpisah ya, berarti antara perusahaan joint venture itu membuat pembukuan joint venture sendiri, kemudian yang sebagai anggota juga memiliki pembukuan sendiri. Kemudian kalau yang menggunakan metode tidak terpisah itu nanti akan ada yang ditunjuk dari salah satu anggota tersebut ya, itu sebagai pemegang pembukuannya. Nah, pastinya akan ada perbedaan antara dia ya yang sebagai pemegang pembukuan dengan yang non pemegang pembukuan ya. Yuk kita lanjut saja ya, langsung bahas kasusnya terkait dengan joint venture. Nah, di sini adalah contohnya adalah perusahaan Conan ya, perusahaan Conan dengan perusahaan Harry Potter ya, di mana mereka bekerja sama ya menjual souvenir di Bali, teman-teman. Nah, di sini modal yang disetorkan antara perusahaan Conan dan PT Harry Potter itu sama, kemudian pembagian laba dan ruginya juga sama. Kemudian di sini PT Conan ditunjuk sebagai pemegang pembukuan. Ya, kita membahas mulai dari yang dia dicatatnya secara terpisah, artinya ada pembukuan joint venture, kemudian ada pembukuan masing-masing anggota. Di sini juga diketahui yang disetorkan PT Conan dan PT Harry Potter ya, itu ada kas, persediaan dan ada kendaraan ya.
ada kendaraan di mana totalnya adalah masing-masing itu adalah 20 juta. Kemudian di sini juga tersedia informasi selama 1 bulan, teman-teman. Nah, ini mungkin saya akan memberikan beberapa contoh untuk transaksinya saja ya, untuk membedakan antara yang terpisah dengan yang tidak terpisah. Nah, untuk yang metode terpisah sendiri, misalkan ketika penyetoran di awal ya, penyetoran di awal yang dilakukan adalah PT Conan dan PT Harry Potter ini. Nah, itu membuat pembukuannya adalah pembukuan untuk joint venture dan untuk pembukuan dari masing-masing anggota. Nah, untuk pembukuan dari joint venture sendiri ya, teman-teman. Nah, sama saja logikanya adalah di joint venture ini bertambah untuk asetnya, ya kan? Apa saja yang bertambah di sini, ya kan? Ada kas, ya kan? Kas bertambah sebesar 8 juta, kemudian persediaan, ya kan? Bertambah sebesar 20 juta dan kendaraannya bertambah sebesar 12 juta. Kemudian joint venture di sini juga akan mencatat dari modal. Modalnya siapa? Modalnya PT Conan dan PT Harry Potter, di mana masing-masing saldonya adalah 20 juta. Itu dari sudut pencatatannya, pembukuannya joint venture. Kemudian untuk pembukuannya dari PT Conan ya kan sebagai anggota dan PT Harry Potter sebagai anggota. Logikanya PT Conan di sini adalah sama saja dia melakukan investasi ya kan ke dalam perusahaan joint venture ya. Berarti dia mencatat posisi debitnya itu adalah investasi pada joint venture sebesar yang disetorkan tadi berapa? 20 juta. Kemudian kreditnya adalah aset yang berkurang apa saja karena sudah disetorkan. Berarti ada kas dan kendaraan yang masing-masing 8 juta dan 12 juta. Demikian juga sama ketika melakukan pencatatan untuk yang PT Harry Potter ya. Nah, logikanya juga sama, yaitu adalah investasi ya kan pada joint venture, kemudian yang disetorkan oleh PT Harry Potter itu adalah persediaan ya. Maka persediaan dicatat pada posisi kredit ya kan sebesar 20 juta, investasi pada joint venture dicatat pada posisi debit sebesar 20 juta. Nah, itu untuk contoh yang penyetoran baik aset maupun non aset ke dalam perusahaan joint venture. Kemudian contoh lagi untuk yang transaksi misalkan membayar macam-macam biaya usaha sebesar 5.600.000. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa segala transaksi biaya itu yang menanggung adalah perusahaan joint venture. Maka pembukuannya yang dilakukan adalah pembukuan joint venture saja. Nah, berarti adalah sama ya seperti ketika kalian belajar pengantar akuntansi, membuat jurnal, mencatat biaya yang dikeluarkan. Berarti biaya usaha dicatat di posisi debit sebesar 5.600.000, kas di posisi kredit sebesar 5.600.000. Nah, misalkan ada transaksi membayar gaji karyawan, ya kan? Itu transaksi juga yang menanggung adalah perusahaan joint venture. Berarti kalau ada transaksi seperti itu, pembukuannya dilakukan hanya di joint venture saja, yaitu beban gaji di debit, kreditnya adalah kas. Nah, kemudian contoh transaksi yang penjualan ya teman-teman. Transaksi penjualan di sini menjual barang dagang ya sebesar 27.200.000 ya, dengan harga pokok penjualannya adalah 13.600.000. Karena ini perusahaan retail, kalian bisa untuk pencatatannya dengan menggunakan metode periodik maupun perpetual ya. Teman-teman pasti masih ingat kan perbedaan pencatatan menggunakan metode perpetual dengan periodik, di mana perbedaannya ketika transaksi penjualan ya, kalau dia menggunakan metode perpetual maka dia mencatat harga pokok penjualannya juga. Namun jika menggunakan
metode periodik, dia tidak perlu untuk mencatat untuk harga pokok penjualannya. Nah, berarti untuk yang di transaksi penjualan ini ya, berarti jurnalnya cukup kita membuat jurnal pada pembukuan joint venture saja. Nah, yaitu jurnalnya adalah, nah, karena tadi penjualannya secara tunai dan kita mencoba untuk mencatatnya dengan menggunakan metode perpetual, maka kas di debit sebesar 27.200.000. Karena ini perusahaan retail, maka kreditnya adalah penjualan. Nanti berbeda lagi ketika dia adalah perusahaan jasa, maka kreditnya adalah pendapatan jasa ya. Nah, itu juga sebesar 27.200.000. Kita juga mencatat harga pokok penjualannya ya kan. Harga pokok penjualannya di debit sebesar 13.600.000, kemudian kreditnya adalah persediaan sebesar 13.600.000. Nanti tergantung ya teman-teman, apakah dia transaksinya secara tunai atau secara kredit. Kalau penjualannya dibayarnya masih misalkan bulan depan, maka kas ini digantinya adalah dengan piutang usaha, begitu. Nah, itu untuk beberapa contoh untuk transaksi yang dia menggunakan metode secara terpisah. Jadi di mana perusahaan joint venture ini ya teman-teman, dia membuat pembukuan sendiri. Nah, berbeda dengan menggunakan metode yang secara tidak terpisah ya, dimana kita harus menunjuk salah satu dari anggota tersebut menjadi pemegang pembukuan. Nah, pasti ada perbedaan antara dia sebagai non pemegang pembukuan dengan sebagai pembukuan. Nah, ketika ada transaksi yang menyangkut aset kewajiban ya, kalau dia sebagai pemegang pembukuan, maka dia akan merinci nama aset tersebut ya kan. Kemudian kalau ada transaksi kewajiban akan menambahkan joint venture di situ. Misalkan membeli barang dagang secara kredit ya. Kalau dengan menggunakan metode yang secara terpisah, dia akan mencatatnya persediaan pada utang usaha ya kan. Nah, sedangkan kalau dengan menggunakan metode tidak terpisah ini ya kan, nah karena transaksi ini terjadi di perusahaan joint venture, maka persediaan ini kita gantinya sebagai joint venture ya. Joint venture di debit karena tadi membayarnya secara kredit ya, maka itu mencatatnya adalah sebagai utang usaha joint venture. Nah, itu sebagai pemegang pembukuan. Nah, sebagai non pemegang pembukuan ya, teman-teman. Nah, di sini aset kewajiban itu digantikan oleh siapa nama perusahaan yang memegang pembukuan ya. Nah, kalau misalkan seperti contoh tadi adalah misalkan PT Conan ya kan, berarti transaksi sebagai non pemegang pembukuan dia akan mencatat joint venture di posisi debit, kemudian PT Conan di posisi kredit, begitu. Nah, kemudian contoh lagi seperti transaksi penjualan ya kan. Kalau dengan menggunakan metode tidak terpisah itu ya, akan mencatatnya misalkan kalau penjualannya secara tunai ya kan, sebagai pemegang pembukuan dia akan mencatatnya adalah kas di debit ya kan, kas joint venture di debit, kemudian joint venture di kredit. Nah, non pemegang pembukuan ini mengganti kas joint venture ini sebagai siapa nama pemegang pembukuan. Misalkan kalau di sini adalah PT Conan ya kan, PT Conan di debit, kreditnya adalah joint venture. Jadi begitu ya teman-teman, perbedaan antara ketika kita mencatat dengan menggunakan metode secara terpisah, di mana ada pembukuan sendiri untuk joint venture, kemudian ada pembukuan sendiri untuk masing-masing anggota, dan dengan menggunakan metode yang secara tidak terpisah, di mana ada salah satu anggota yang ditunjuk sebagai pemegang pembukuan, dan di mana di sini anggota yang ditunjuk sebagai pemegang pembukuan dia sebagai ibaratnya dua sisi ya kan, sisinya joint venture dan sisinya dia sebagai anggota. Nah, begitu teman-teman sekilas terkait dengan pembahasan kasus dan materi untuk joint venture ya. Untuk selengkapnya silahkan ikuti perkuliahan saya ya. Nanti kita akan membahas kasus-kasus joint venture ya lebih mendalam lagi. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.